Halo, Assalamualaikum teman bidan. Gimana nih persiapan untuk uji kompetensinya? Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan latihan soal dan pembahasan uji kompetensi bidan. Nah, di sesi kali ini, tema yang pertama akan kita bahas adalah tema remaja. Langsung aja yuk kita mulai. Seperti di video sebelumnya bahwa kita sudah bahas kan tentang kisi-kisi uji kompetensi bidan itu apa aja. Ada remaja, prakonsepsi, hamil, bersalin, nifas, masa antara, perimenopause, BBL, dan bayi dan balita. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang remaja. Nah, kita mulai saja dari soal yang pertama. Seorang remaja putri usia 13 tahun datang ke praktek mandiri bidan, mengeluh sudah 2 hari keluar darah dari jalan lahir untuk pertama kalinya. Perut terasa sakit dan nyeri pada bagian pinggul bawah yang hilang ketika dibawa istirahat. Hasil pemeriksaan didapatkan BB 37 kilo, tekanan darah 100/70, muka tidak pucat, konjungtiva tidak anemis. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? A. Menars, B. Menometroragi, C. Metroragi, D. Menoragi, E. Dysmenore. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita cari tahu dulu keyword dari soal tersebut. Kita analisa kira-kira apa nih yang jadi keywordnya. Ya, di seorang remaja putri usia 13 tahun. Kemudian keluar darah dari jalan lahir untuk pertama kalinya. Nah, kalau menstruasi untuk pertama kali disebut, ya betul, menars. Jadi jawabannya A. Soal kedua, seorang remaja putri usia 19 tahun datang ke klinik dengan keluhan sudah 19 tahun ini belum pernah datang haid. Hasil pemeriksaan TTV, tekanan darah 110/70, nadi 78 kali per menit, suhu 36,5, pernafasan 22 kali per menit, dan tidak ditemukan kelainan saat pemeriksaan fisik. Apakah diagnosa yang sesuai kasus di atas? A. Amenore, B. Polymenore, C. Hypomenore, D. Amenore primer, atau E. Amenore sekunder. Kita cari keywordnya. Kira-kira apa nih keywordnya? Ya, usia 19 tahun, kemudian belum pernah datang haid. Kemudian, kira-kira apa jawabannya? Usia 19 tahun itu kan harusnya sudah haid ya, sudah menstruasi, namun ini sama sekali belum pernah datang haid. Jadi jawabannya adalah ya amenore primer. Belum pernah menstruasi sampai usia 19 tahun. Kalau amenore sekunder itu bagaimana? Kalau amenore sekunder itu seorang remaja pernah menstruasi namun untuk beberapa bulan dia tidak menstruasi gitu. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Remaja putri usia 12 tahun diantar saudara perempuannya datang ke puskesmas dengan keluhan perdarahan per vaginam. Hasil anamnesis, remaja tersebut baru pertama kali mengalami perdarahan per vaginam. Hasil pemeriksaan, muka pucat, payudara tegang, perut bagian bawah tegang, TTV 110/70, nadi 75 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit. Apakah informasi yang diberikan bidan pada kasus di atas? A. Perlu pemeriksaan USG, B. Mengurangi konsumsi kalsium, C. Kebersihan diri dan konsumsi Fe, D. Perlu mendapat terapi khusus untuk keluhan yang dialami, atau E. Meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen. Nah, ini keyword dari soal ini adalah
remaja yang mengalami perdarahan pervaginam. Kemudian untuk pertama kali, dan muka pucat. Muka pucat ini adalah ciri-ciri anemis. Jadi konseling yang kita berikan sebagai bidan adalah cara mengatasi anemis itu dengan cara kebersihan diri dan konsumsi Fe untuk mencegah supaya tidak anemis gitu. Gampang kan? Lanjut ke soal yang keempat. Hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa saat ini terjadi percepatan munculnya awal pubertas. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di samping itu, terdapat beberapa remaja perempuan yang mengalami keterlambatan menarche yang juga dipengaruhi oleh faktor tersebut. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kedua masalah remaja tersebut? A. Gizi, B. Aktivitas, D. Informasi, D. Lingkungan, atau E. Sosial budaya. Nah, dari soal ini keywordnya adalah percepatan munculnya awal pubertas. Kemudian adanya kelambatan menarche. Ada yang pubertasnya munculnya cepat, ada juga yang terlambat. Nah, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi? Faktornya adalah faktor gizi. Usia menarche berhubungan dengan kenaikan berat badan dan lemak tubuh. Secara etiologi, hal tersebut berhubungan dengan hormon mileud yang berfungsi mempengaruhi pubertas dan dapat mengubah berat dan komposisi tubuh. Anak yang mengalami malnutrisi mayoritas badannya lebih kecil, kurus, pubertasnya lambat, dan mengalami menarche lebih lambat dan sebaliknya. Jadi jawabannya yang A. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 5, seorang remaja putri 17 tahun datang ke praktek mandiri bidan. Hasil anamnesisnya saat ini sedang menstruasi dan merasakan nyeri perut hingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Nyeri perut ini dialami setiap kali haid. Hasil pemeriksaan fisik keadaan umum sedikit lemah, TTV dalam batas normal. Apa diagnosa untuk kasus tersebut? A. Dysmenorrhea, B. Polymenorrhea, C. Hypomenorrhea, D. Hypermenorrhea, atau E. Oligomenorrhea. Nah, keywordnya kita cari. Yang pertama adalah sedang menstruasi, kemudian nyeri perut hingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau nyeri perut saat menstruasi yang berlebihan itu dinamakan dysmenorrhea. Nah, ini ada pengertiannya masing-masing. Dysmenorrhea adalah nyeri perut saat menstruasi, dapat bersifat ringan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau polymenorrhea itu siklus menstruasi kurang dari 21 hari. Hypomenorrhea, siklus menstruasi yang berlangsung kurang dari 3 hari, jadi siklusnya pendek. Kemudian hypermenorrhea, menstruasi yang berlangsung lebih dari 7 hari disertai dengan perdarahan yang hebat. Ini perdarahannya banyak dan juga perdarahan hebat. Oligomenorrhea, ketika periode menstruasi seorang wanita pada usia subur tidak teratur dan susah diprediksi. Begitu. Nah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, saya mau coba rekomendasi ini. Bimbel online untuk uji kompetensi bidan untuk teman-teman yang lagi cari tempat bimbel atau teman belajar buat uji kompetensi bidan. Bisa nih dicoba teman-teman ikut bimbel di Sri Kandi Bidan. Bisa dicek di www.srikandibidan.com atau bisa cek IG-nya di Sri Kandi Bidan. Nah, apa sih keuntungannya gabung di Sri Kandi Bidan ini? Jadi teman-teman nanti bisa dapat tryout, kemudian bisa lihat nilai teman-teman dibandingkan dari nilai teman-teman yang lain di seluruh Indonesia. Kemudian ada latihan soal, ada ratusan bahkan ribuan soal. Terus teman-teman juga nanti akan dibimbing dengan mentor-mentor yang profesional di bidang kebidanan
bisa lewat Zoom, kemudian ada Telegram juga untuk bisa tanya-tanya soal, jadi lengkap. Cek aja langsung di IG-nya Sri Kandi Bidan atau www.srikandibidan.com. Lanjut ke soal yang keenam, yaitu seorang remaja yang telah mampu menunjukkan kematangan terhadap fungsi-fungsi intelek, sadar terhadap harga diri, dapat menerima tantangan sosial, tatanan sosial, dan telah mampu mengatur diri sendiri demi menjaga harga dirinya. Apa nama tahapan yang dialami remaja tersebut? A. Masa juvenil, B. Masa pra-remaja, C. Masa remaja awal, D. Masa remaja tengah, atau E. Masa remaja akhir. Nah, keyword dari soal ini adalah yang pertama kematangan terhadap fungsi-fungsi intelek, kemudian bisa menerima tatanan sosial dan mampu mengatur diri. Ini berarti remajanya sudah matur ya. Jadi jawabannya adalah E, remaja akhir, karena remaja ini sudah mendekati dewasa, kemampuan fungsi inteleknya juga sudah matang, sudah bisa mengatur diri dan mengendalikan diri, bisa masuk ke tatanan sosial, seperti itu. Nah, soal ke-7. Masyarakat pada umumnya tidak menghendaki remaja melakukan kegiatan seksual sebelum menikah, sehingga masyarakat tabu berbicara masalah seks dengan para remaja. Apa tindakan bidan dalam menyikapi hal tersebut? A. Memberikan penyuluhan bahaya seks bebas pada remaja, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada orang tua, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada masyarakat sesuai usia, atau yang E. Memberikan penyuluhan bahaya penyakit menular seksual pada remaja. Nah, kira-kira keyword dari soal ini apa nih? Ya, masyarakat tabu berbicara masalah seks dengan para remaja. Nah, jadi karena masyarakatnya tabu untuk bicara seks dengan para remaja, sehingga si remaja ini tidak mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Akibatnya, kalau remaja tidak tahu tentang kesehatan reproduksinya, mereka bisa menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain kegiatan seksual sebelum menikah. Jadi, jawaban yang tepat pada soal ini adalah memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Itu ya, karena memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja akan membuka wawasan dan keingintahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, sehingga dapat mengurangi resiko melakukan kegiatan seksual sebelum menikah. Soal ke-8, pendidikan seks bertujuan agar remaja berkembang menjadi sehat secara seksual, tetapi orang tua menganggap bahwa pendidikan seks tersebut mengajari cara melakukan hubungan seks. Apa yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan atau bidan? A. Mengadakan bimbingan pada remaja, B. Memberikan penyuluhan pada masyarakat, C. Menyadarkan orang tua akan pentingnya materi pendidikan seks, D. Memasukkan materi kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah, atau yang E. Memasukkan materi kesehatan reproduksi pada kegiatan Karang Taruna. Nah, keyword dari soal di sini adalah pendidikan seks itu yang tujuannya menjadi sehat secara seksual, supaya remaja berkembang menjadi sehat secara seksual. Nah, tetapi orang tua menganggap pendidikan seks tersebut mengajari cara melakukan hubungan seks. Nah, ini yang salah adalah persepsi dari orang tua atau masyarakat. Sehingga yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan atau bidan adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi remaja, bahwa pendidikan kesehatan reproduksi remaja itu tidak selalu atau tidak mengajarkan cara melakukan hubungan seksual gitu. Lanjut,
ke soal nomor 9. Seorang perempuan usia 17 tahun datang ke rumah sakit diantar ibunya dengan keluhan sakit buang air kecil, kemaluan terasa panas dan perih. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/70. Nadi 78, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,8. Vagina berwarna kemerahan, keluar cairan kental seperti susu, bau, dan agak tajam. Kemudian, apa diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Nah, kasus tersebut pilihannya A. vulvitis, B. vaginitis, C. cervicitis, D. bartholinitis, E. vulvovaginitis. Nah, kira-kira keyword dari soal ini apa ya? Ya, keywordnya sakit ketika buang air kecil, kemudian kemaluan terasa panas dan perih. Kalau TTV-nya normal ya, 110/70. Kemudian ada vagina berwarna kemerahan, keluar cairan kental seperti susu, dan berbau agak tajam. Ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri dari diagnosa vulvovaginitis. Vulvovaginitis itu peradangan atau infeksi pada vulva dan vagina. Peradangan pada vagina yang dapat menghasilkan vagina berwarna kemerahan, keluar cairan kental seperti susu, bau agak tajam, keputihan, gatal, dan nyeri. Lanjut soal ke-10. Seorang perempuan umur 8 tahun datang ke praktek mandiri bidan bersama ibunya mengeluh menstruasi 1 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal. Terdapat tanda prematur purgage. Apa diagnosa yang tepat pada kasus di atas? A. pubertas, B. pubertas dini, C. pubertas normal, D. pubertas terlambat, E. ginekomastia pubertas. Keywordnya adalah umur 8 tahun, kemudian menstruasi 1 hari yang lalu. Kemudian ada tanda prematur pubers. Nah, di sini usia 8 tahun itu sudah menstruasi. Padahal normalnya usia normal remaja menstruasi pertama kali adalah usia 10 tahun. Jadi, jawaban yang benar adalah pubertas dini. Karena pubertas normal terjadi saat awal masa remaja ketika anak sudah berusia 10 tahun ke atas. Namun, ada beberapa kasus karena dipengaruhi oleh faktor gizi itu bisa terjadi pubertas dini, yaitu pubertas yang terjadi lebih awal seperti itu. Nah, terakhir nih ada soal tantangan buat teman-teman. Desa Pundupidada terdiri dari 3.000 kepala keluarga. Berdasarkan survei demografi penduduk didapatkan data remaja umur rata-rata 14-16 tahun. Apakah kategori remaja berdasarkan umur di atas? A. Muda, B. Awal, C. Akhir, D. Penuh, E. Tengah. Teman-teman bisa jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Bisa disertai dengan alasannya. Kemudian soal ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman yang lagi belajar untuk persiapan uji kompetensi bidan. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar juga kalau teman-teman ingin konten soal seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum.